Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini kita akan membahas untuk kompetensi dasar 4.3, yaitu menyusun kembali format dokumen pengolah kata. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat mengetahui fungsi bagian-bagian menu dari Microsoft Word. Yang kedua, siswa dapat men-setting ukuran kertas. Dan yang ketiga, siswa dapat menggunakan menu paragraf. Yang digunakan untuk program aplikasi Microsoft Word kali ini adalah versi 2013. Kita mulai untuk bagian-bagian menu Microsoft Word. Di sini ada file. Ya, kalau di 2013 file. Kalau di 2007 ini namanya tombol Office. Ya, simbolnya adalah jendela. Oke. Fungsi dari file list ini untuk membuka dokumen, kemudian menutup dokumen hingga mencetak dokumen ada di menu file. Yang berikutnya di sini, kalau kita klik, ya, ini bisa menambahkan, ya, tools, ya, bisa open misalkan, atau yang lainnya. Ya, seperti itu, atau kita juga bisa menghilangkannya, ya, seperti itu. Ini adalah customize quick access toolbar, yaitu rak tool untuk supaya lebih cepat diakses, seperti itu. Yang berikutnya adalah sini, file, home, insert, design, page layout, reference, mailing, review, view. Ini namanya adalah menu bar, ya. Menu bar di sini berisi perintah tools umum yang sudah dikelompokkan sesuai dengan fungsinya. Yang berikutnya adalah rule, ya. Rule di sini. Ini ada penggaris yang horizontal, kemudian ini yang vertikal, ya. Jadi rule di sini penggaris dari batas yang kertas yang tersedia, baik itu vertikal maupun horizontal, seperti itu. Kemudian ada di sini ada roller sini, roller di sini, ya, roller atau bisa kita juga sebut scroll bar, ya. Fungsinya adalah untuk menggabungkan, fungsinya untuk menggulung halaman kerja, ya, secara vertikal. Jadi baik ke bawah, ya, ini gulung ke bawah maupun ke atas, seperti itu. Kemudian ada pengaturan jendela. Ini dia. Ini adalah pengaturan jendela, ya. Ada minimize, kemudian ada restore down dan close. Minimize, ya, berarti di sini untuk meminimalkan atau menyembunyikan jendela, seperti itu. Ya, ini untuk minimize. Berikutnya adalah sini, ya. Ini kalau kita klik restore ini akan menjadi maximize, ya. Maximize berarti untuk memaksimalkan jendela tampilan, sedangkan close di sini adalah untuk menutup jendela. Oke, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah di sini, ya. Ini kosong, ini adalah halaman kerja atau halaman kertas yang bisa kita ketikkan atau kita tuliskan. Kemudian di bawah di sini, ya, ini adalah untuk mengatur tampilan halaman kerja. Ada read mode, kemudian print layout, web layout. Nah, kita klik seperti ini, read mode, kembalikan lagi, oke, ke posisi print layout. Yang di sebelahnya adalah zoom in out. Jadi ini, ya,
Kalau misalkan kita lihat di sini, kalau kita geser ke kiri, berarti di sini untuk memperkecil tampilan, ya, yang minus. Sedangkan untuk yang ke kanan plus, ya, di sini untuk memperbesar tampilan layar, seperti itu, tampilan lembar kerjanya. Oke, itu adalah bagian menu dari Microsoft Word 2013. Selanjutnya, ya, kita akan menyusun kembali format dokumen pengolah kata. Apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama adalah ukuran kertas. Caranya, kita ke menu page layout sini, kemudian pilih margin, kemudian custom margin. Nah, untuk margin di sini top berarti adalah batas atas, ya. Bisa kita rubah nanti sesuai dengan keinginan kita. Left batas kiri, bottom batas bawah, right batas kanan. Oke. Kemudian kita ke paper, ya. Sini paper. Nah, ini apa yang akan kita gunakan kertasnya? Ya, ada letter, ada A4, ini ukurannya 210 mm kali 297 atau 21 cm, ya, lebarnya, tingginya 29,7. Ya, jika kita akan menggunakan kertas F4, maka di sini lebarnya kita ganti menjadi 21,5, ya, di sini titik pakainya 21,5, kemudian tingginya berarti 32,8, itu untuk ukuran F4, seperti itu, ya. Kemudian orientasi kertasnya berdiri, portrait misalkan, kemudian oke, itu untuk kertas. Berikutnya kita pasti akan menggunakan menu home, ya. Yang lebih dominan adalah menu font dan paragraf di sini. Menu font misalkan kita mau menebalkan, ya berarti nanti menggunakan, ya, bold sini atau Ctrl B. Kemudian di sini untuk memiringkan, ya. Kemudian sedangkan U underline, ya, untuk garis bawah. Yang sebelah ini pilihan dari underline, ya, seperti itu. Kemudian berikutnya ada di sini strike row, di sini untuk format coret, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah ini untuk subscript, ya. Misalkan M2. Jadi kalau kita blok di belakangnya seperti ini, mengecil. Kalau misalkan kita pilih super, berarti dia di atasnya, ya. Seperti itu. Oke, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah ada di sini, ya, increase font size. Increase font size di sini kalau anak panahnya ke atas, berarti dia memperbesar, ya, karakter huruf, ya, perlahan-lahan. Sedangkan untuk decrease font size, dia untuk memperkecil tahap demi tahap, seperti itu. Nah, berikutnya ada di sini adalah font size, ya, ukuran. Ukurannya kita bisa memilih ukurannya, oke, atau kita ketikkan. Kemudian berikutnya adalah font, ya, jenis huruf, ya, seperti itu. Oke, seperti itu. Kemudian ada lagi, ya, kita kembalikan di sini misalnya Calibri. Kemudian di sini ada namanya change case. Change case di sini maksudnya adalah kalau sentence case berarti awal katanya saja atau awal kalimat hurufnya besar, sini M-nya, ya, seperti itu. Ini untuk change sentence case. Sedangkan lower sini kalau kita klik lower case berarti mengecil semua. Berikutnya adalah upper case, menjadi huruf kapital semua.
Kemudian capitalize each word, berarti di sini setiap kata ya depannya akan menjadi besar hurufnya. Ya. Berikutnya adalah toggle cash. Ya, ini depannya menjadi kecil seperti itu. Maka kita gunakan yang capitalize each word seperti itu. Kemudian baru kita gunakan menu paragraf. Ini untuk rata kiri, akan kita blok ya. Rata kiri, rata tengah, rata kanan kiri ya, seperti itu. Kemudian untuk paragraf sendiri adalah di sini. Nih. Ini untuk spasi ya, maaf ini untuk spasi. Ini kita caranya di blok dulu. Ini untuk spasi 1 ya. Kemudian 1,15 ya. Kemudian 1,5. Kemudian di sini 2 ya, seperti itu. Kita gunakan 1,5 misalkan sini. Itu. Kemudian untuk bullet di sini ada namanya bullet ya. Seperti ini bullet. Kalau kita mau mengganti atau misalkan menonaktifkan bullet, berarti di non seperti itu. Kalau kita mengganti ya berarti kita klik, kita pilih misalkan centang ya. Yang sebelahnya adalah numbering untuk penomoran. Sini untuk penomoran seperti itu. Oke. Jadi yang digunakan dalam menyusun format dokumen adalah pertama page layout, kemudian menu home, dan satu lagi adalah menu file ya, seperti itu. Jadi kita hanya fokus pada 3 bagian itu. Untuk menu file ya, nanti fungsinya apa? Salah satunya adalah untuk menyimpan menu file itu ya. Sekarang di sini nama filenya masih dokumen 3. Kita klik file, kita pilih save as ya, baru kita browse, kita simpan ya. Kita letakkan misalkan di E, kemudian baru kita buat folder sini misalkan format dokumen. Kemudian kita enter ya. Di sini nama filenya adalah misalkan kita nama filenya menyusun kembali dokumen. Oke, kemudian kita save. Sehingga nanti nama filenya berubah menjadi menyusun kembali dokumen. Jadi kesimpulannya ya, dalam menyusun kembali format dokumen pengolah kata, yang paling sering digunakan adalah pada bagian menu page layout ya. Di sini tentunya adalah untuk menentukan kertas ya, baik orientasi maupun margin maupun ukuran kertasnya. Kemudian yang kedua adalah menu home ya. Menu home sendiri ya, ini terbagi ada clipboard ya, kemudian font, paragraph, style, editing, tapi digunakan 2, yaitu menu font dan menu paragraph. Dan yang ketiga adalah menu file ya, untuk menyimpan data. Mungkin kira-kira kalau kita simpulkan seperti itu. Nanti kita bahas pertemuan selanjutnya ya, yang berhubungan dengan menu-menu yang ada di program Microsoft Office 2013. Oke. Silakan kalian praktikkan di rumah ya. Bisa menggunakan laptop ataupun handphone kalian, tapi tentunya jika di handphone ya, tampilannya akan berbeda. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.